Kalau yang mau memacu adrenalin itu ada rafting, ada trekking, terus ada paintball juga. Lumayan banyak sih kegiatan-kegiatannya, ada sekitar 10 sampai 15. Tujuannya biasanya untuk refreshing ya gitu. Betul. Jadi ya kebanyakan kayak di Kota Bandung, di Jogja, terus mungkin Malang juga. Apa sih keuntungan buat saya atau teman-teman untuk layanan dari Potensi Manajemen ini? Halo sahabat Potensi, jumpa lagi bersama saya Ripal pada podcast Potensi Channel. Kali ini saya akan membahas seputar kegiatan atau aktivitas luar ruangan bersama Mbak Vira. Mbak Vira ini adalah salah satu dari Potensi Manajemen yang akan menginformasikan program-program terbaru dari Potensi Manajemen. Nah, saya mau konfirmasi nih, apakah betul di Potensi Manajemen ini ada program terbaru yang namanya outing? Gimana Mbak Vira? Apakah betul ada program baru? Bukan program ya, lebih ke layanan. Oke, layanan baru ya. Oke. Layanan barunya itu adalah outing. Kalau sebelumnya ada layanan MICE, terus ada outbound. Nah, kali ini ada outing. Ini baru di launching atau gimana Mbak? Sebetulnya launchingnya berbarengan ya Mas sama sama yang outbound. Nah, outing ini launchingnya bareng gitulah. Pas outbound keluar kayak selang berapa hari itu langsung kita bikin outing juga. Ini latar belakangnya apakah masih sama dengan program-program layanan-layanan sebelumnya? Atau memang ini dirancang khusus untuk outing ini? Sebenarnya secara garis besar sih sama ya, gitu mirip gitu, karena kan memang diperuntukannya untuk perusahaan kayak gitu yang butuh program-program atau kegiatan di luar ruangan outdoor. Nah, cuma kan bedanya kalau misalnya kita di training terus misalnya di outbound ini kan kadangkala ada tujuannya gitu lah, entah itu untuk team building, terus ada juga buat karakter development untuk si karyawan gitu. Tapi kalau misalnya outing biasanya pure untuk melepas penat si karyawan gitu. Jadi kita memberikan benefit lah atas kerja keras karyawan selama ini kayak gitu. Jadi bedanya outbound dan outing itu sebetulnya lebih ke tujuan ya Mbak Vira, tujuan diselenggarakannya. Kalau mungkin outing ini lebih ke fun aja, untuk merefresh. Kalau outbound ada tujuan tertentu kayak team building gitu kan, ada maksud perusahaan itu untuk ada tujuan sesuatu untuk membangun tim atau komunikasi atau leadership gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga di outing kita ada masukin kegiatan untuk menambah misalnya leadershipnya karyawan atau enggak tim building karyawan gitu. Jadi sebetulnya masih bisa sih di otak-atik gitu dua-duanya. Jadi lebih fleksibel lah ya. Jadi mau outing mau outbound itu masih bisa di-combine gitu kan. Intinya refreshing keluar gitu. Garis besarnya begitu ya Mbak Vira. Untuk layanannya ini kan ada banyak nih untuk outing. Nah, ini apa saja Mbak Vira untuk layanan outing ini? Sama sih Mas, kalau untuk outing kita sediain semuanya. Tadi mulai dari transportasi, misalnya penjemputannya peserta dari kantor ke lokasi pertama atau gimana gitu, ke lokasi wisata lainnya. Terus kami sediakan juga seragam. Biasanya kalau Mas Ipal pernah lihat kan acara-acara kantor suka pakai kaos, gitu ya, topi. Nah, itu juga kami sediakan. Terus penginapan, konsumsi itu sudah pasti. Terus jenis-jenis permainannya, tempat-tempat wisatanya, sampai ke perintilan kayak misalnya dokumentasi. Terus ada juga spanduk untuk kegiatannya. Terus kalau misalnya butuh ada seremoni, panggung segala macam, kita juga bisa sediain. Itu sampai dengan baju lah, katakanlah baju atau misalkan spanduk itu berarti sudah di-provide. Jadi klien itu tinggal datang aja berarti ya. Untuk ada ini nggak sih maksimal peserta untuk outing dan perbedaan ya outbound dan outing itu dibatasin ataukah emang ya terserah aja gitu? Kalau outing sih biasanya ya paling nggak 30 sampai 50 ya, karena kan
kita namanya outing pasti lebih seru yang pesertanya banyakan atau bareng-bareng gitu. Mungkin ada sih, cuma sejauh ini belum ada sih kalau permintaan perusahaan yang di bawah 30 gitu. Biasanya paling minimal banget kita 30, itu sama minimal peserta untuk outbound juga di angka segitu. Di angka 30 ya minimal. Oke. Nah, sejauh ini penyelenggaranya di mana aja nih Mbak Fira? Apakah hanya di Jabodetabek aja atau misalkan ada di Bandung kah atau di Jogja atau di mana? Kalau buat outing fleksibel, cuman kan karena memang tadi tujuannya biasanya untuk refreshing ya gitu. Betul. Jadi ya kebanyakan kayak di Kota Bandung, di Jogja, terus mungkin Malang juga. Atau kalau memang perusahaannya tidak mau yang terlalu jauh, di Puncak, Bogor itu juga banyak yang minta. Oke Mbak Fira, jadi kan outing ini identik dengan wisata alam begitu ya. Mau misalkan di Puncak atau di Bandung, itu cenderung yang di daerah pegunungan atau misalkan daerah bukit-bukit yang emang masih segar dan asri gitu. Kalau misalkan permintaan klien ini di daerah pantai atau misalkan di perkotaan lah, itu sebetulnya memungkinkan gak sih untuk outing? Sebenarnya gini tuh, balik lagi tadi ke permintaannya perusahaan ya, tujuannya mereka mengadakan outing ini apa gitu, apakah mereka ingin ada bonding di antara peserta atau cuma sekedar jalan-jalan aja gitu. Kalau misalkan kita cuma sekedar jalan-jalan aja, sebenarnya memungkinkan juga untuk ada di kota gitu. Banyak juga perusahaan yang misalnya waktu itu sempat ke daerah Malang, itu ke museum. Ke museum itu ada juga gitu. Tapi kalau misalkan mau ada permainan, games, itu kan lebih bagusnya di outdoor ya gitu. Entah itu di pantai, di area-area pegunungan kayak gitu. Ya. Jadi itu intinya bisa di-combine lah, walaupun misalkan permintaan klien mau di daerah perkotaan atau misalkan berkunjung ke museum-museum, itu tetap bisa ya. Nanti kalau misalkan ada kegiatan outdoornya, itu nyari venue lagi berarti ada di 2 titik gitu begitu atau lebih. Menarik sekali nih. Mbak Fira, di Potensi Manajemen ini kan layanannya banyak ya. Nah, untuk jenis kegiatannya apa saja sih Mbak Fira kalau boleh tahu? Kalau misalnya di jenis-jenis kegiatannya ya itu biasanya tadi ada team building, terus ada ice breaking, ada fun games. Terus kalau yang mau memacu adrenalin itu ada rafting, ada trekking. Terus ada paintball juga, lumayan banyak sih kegiatan-kegiatannya, ada sekitar 10 sampai 15, mulai dari yang sederhana yang enggak ada adrenalin sampai yang memicu adrenalin. Oke. Nah, untuk kegiatan tadi kan macam-macam, itu bisa langsung di satu paket kah ataukah memang dipisah-pisah satu-satu begitu Mbak Fira? Bisa dijadiin satu paket. Biasanya itu perusahaan mereka misalnya maunya pagi ada fun games atau ice breaking dulu, games sedikit, terus makan siang. Habis makan siang nanti dilanjutin sama rafting, terus trekking misalnya kayak gitu. Terus malamnya acara bebas misalnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk saya milih layanan yang di-combine, itu harus satu titik ya begitu ya, yang memungkinkan satu titik supaya meminimalisir perjalanan begitu, atau gimana itu Mbak Fira? Kalau idealnya sih satu titik, maksudnya gini ya, kita kegiatan misalnya 1-2 hari. Nah, mungkin selama 2 hari itu di Bogor, tapi kita memungkinkan kok pindah-pindah lokasi gitu. Misalnya dari yang paginya kita di mana, terus siangnya di mana, tapi masih di dalam Kota Bogor ya, gitu. Jadi nggak Bogor terus tiba-tiba besoknya minta ke Bandung kayak gitu kan, itu agak sulit karena jadi makan waktu di perjalanan ketimbang acara kegiatannya gitu. Tadi kan ada ada opsi untuk 2 hari atau 3 hari, otomatis itu harus nginep dong, harus ada penginapannya. Sebetulnya untuk di Potensi Manajemen ini menyediakan penginapannya itu seperti apa Mbak Fira? Kalau format penginapan itu bisa di hotel, bisa resort, terus bisa di ada area camping sama glamping juga. Wah, ada camping juga ya, asik. Nah, untuk camping ini kan berarti malam hari ya. Nah, kalau misalkan siangnya outing, itu dilanjutkan malamnya masih ada kegiatan atau tidak Mbak Fira? Biasanya kalau dari perusahaan minta ada kegiatan santai sih, kayak
barbekyuan, terus hiburan kayak karaoke ataupun kalau di area glamping atau camping kan biasanya ada api unggun gitu. Betul. Itu sih biasanya kegiatan yang santai-santai aja, nggak membutuhkan fisik yang gimana-gimana karena pagi sampai siangnya kan udah capek gitu. Ya, Tapi memungkinkan juga kalau misalkan ada kegiatan ataupun tidak ada kegiatan malamnya langsung istirahat, itu nggak apa-apa juga ya, bisa. Kalau misalkan saya atau teman-teman di sini mau mengakses layanan-layanan tadi itu bisa melalui apa ya Mbak Fira? Bisa ke website kami di potensimanagement.com. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan layanan potensi manajemen, teman-teman bisa mengakses laman atau website dari potensimanagement.com. Kita lanjutkan nih pertanyaan terakhir Mbak Fira. Kalau misalkan saya menggunakan layanan dari potensi manajemen, apa sih keuntungan buat saya atau teman-teman untuk layanan dari potensi manajemen ini, keuntungannya? Yang jelas dari kami sih sebagai IO ya ini memastikan kalau kegiatannya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan perusahaan gitu. Yang kedua kami punya tim yang memang sudah sejak lama berada di bidang ini gitu. Terus juga hospitality dari tim kami itu jadi unggulan sih, jadi nomor 1 karena memang banyak juga apresiasi dari beberapa klien terkait hal tersebut. Mungkin benefit yang paling utama karena tadi fleksibilitas itu ya. Jadi perusahaan bisa dengan mudah mengcustom inginnya seperti apa, kegiatannya kayak gimana. Itu sangat mudah gitu ya. Oke teman-teman, itu dia layanan dari potensi manajemen yang baru saja dijelaskan dari Mbak Fira. Bagi teman-teman yang sedang mencari layanan atau jasa untuk event organizer, teman-teman bisa mengunjungi website potensimanagement.com. Di sana ada kontak dari Mbak Fira dan tim Mbak Fira. Jadi teman-teman bisa menggunakan jasanya kapan saja dan juga di mana saja. Sekian untuk pembahasan dari outing potensi manajemen. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman.